Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiradi di LTC. Ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu pemodelan pembebanan beban angin pada bangunan warehouse yang menggunakan baja WF dengan program SAP. Ya, kali ini kita akan menginput beban gempa. Baik, sesuai dengan beban gempa yang terbaru saat ini, ya, kita sudah bisa mendapatkannya di internet, ya, atau sebuah aplikasi yang bisa kita pakai. Ya, ini sebagai salah satu contohnya, saya ambil dari program peta gempa dan respons spektra 2019. Ya, di sini kita akan mengambil lokasi di Bandar Lampung. Ya, kita pilih di sini lokasi-lokasinya. Kemudian nanti titik bujur dan lintang akan terisi secara otomatis, dan kita tentukan di sini kelas atau tipe tanah yang ada di lokasi. Ya, misalnya tipe tanahnya lunak, sedang, dan kuat dan keras, ya. Itu tergantung dari data tanah yang ada di lokasi tersebut. Jadi tidak bisa disamakan dengan lokasi yang lain. Bahkan data tanah tersebut yang diambil misalnya dari sebuah lokasi yang berdekatan dengan radius 25 meter atau diameter 50 meter dari titik pengambilan tes tanah itu baru bisa dianggap sama kalau di dalam radius tersebut. Tapi kalau di luar, maka kita harus melakukan pengujian lagi. Jadi sangat penting sekali hal ini untuk dipenuhi dalam proses desain. Ya. Kemudian kita klik di sini, kita gunakan tanah sedang, lalu kita klik hitung, lalu kita klik di sini grafik respons spektra, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik di sini text result. Ya, akan muncul seperti ini. Nilai-nilai yang akan kita pakai untuk menentukan koefisien gempanya. Kita pindahkan nilai-nilai tersebut dalam file Excel yang sudah saya berikan. Masukkan. Kemudian nilai periode getar fundamental T. Itu ada rumusnya, SNI. Lihat di tabel 15, ya. Kali ini kita akan menggunakan rangka baja dengan bracing eksentris, ya. Eksentris artinya tidak terpusat, ya. Karena dimungkinkan pada pemodelan, ya, di kondisi aktual, ya, di lapangan itu akan ada posisi di mana lokasi tersebut tidak bisa dipasang bracing berhubung dengan adanya pintu atau lain instalasi lainnya, sehingga bracing harus dipindah ke tempat yang lain. Seperti itu, kondisi itu bisa saja terjadi di dalam dunia desain. Kemudian nilai faktor keutamaan juga berdasarkan SNI, nilai CO di sini juga. Kemudian nilai R juga berdasarkan tabel SNI, ya, tabel 9. Ya, kemudian kita akan peroleh nilai koefisien gempa. Nah, ini nilai ini akan kita masukkan ke dalam program yang kita gunakan. Kita cek kembali apakah sudah sesuai. Ya, sudah kita masukkan, ya, pada pertemuan sebelumnya. Baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan di halaman selanjutnya. Ya. Baja profil itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih ringan dan kemudian cepat dalam proses pelaksanaan konstruksi, dan
Untuk desain yang seperti ini, desain warehouse kita bisa jatuh lebih murah daripada konstruksi beton dengan bentang yang sangat besar ya. Kalau dengan beton pasti akan butuh balok yang sangat besar, pelaksanaan yang lama, dan tentu saja resiko yang besar karena beton itu lebih berat, sehingga otomatis clearance-nya, ketinggian atap plafonnya dan lain sebagainya akan sangat-sangat menguras waktu dan juga biaya seperti itu. Nah, untuk di sini kita bisa lihat pada posisi kolom ya. Ya, kolom-kolom ini dia memiliki panjang yang cukup tinggi. Ya, sementara tinggi kolom yang kita gunakan adalah W300 kali 150 memiliki rumus sumbu Y ya, sumbu Y nilai radius giration ya. Kita lihat di sini untuk W300 kali 150 itu adalah 3,29 di sini. Nah, persyaratan yang ini harus terpenuhi gitu, agar tidak terjadi buckling ya, atau tekuk pada sumbu lemah baja profil. Maka itu di sini harus dipenuhi. Pada balok juga ada ya. Jadi jangan hanya konsen fokus pada kolom saja. Balok juga ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu untuk local buckling atau torsional ya. Itu bisa dilihat di SNI. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kolom yang sudah kita desain. Kita akan tambahkan di sini balok pengaku. Ya. Kita gunakan WF200 kali 100. Kita akan posisikan balok ini di tengah-tengah kolom. Klik ini, ya. Lalu kita arahkan, ya seperti itu. Akan kembali. Ya, kemudian posisi sebelahnya ya, jika ada yang tidak pas kita harus geser sedikit. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan lakukan dari YZ plan. Ya. Nah, untuk posisi sini kolom beda tinggi dengan kolom yang sebelahnya. Maka kita harus tentukan dengan alat bantu perpendicular projection. Klik seperti itu. Ya, perpendicular ya, seperti itu. Supaya seragam ya. Ya, ini kita hapus dulu, ini tidak sesuai. Ya, kita bisa langsung replicate pada sisi sebelahnya, yaitu pada sumbu X ya. Jadi replicate sumbu X minus 42.000. Klik OK. Ya, sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada tahapan selanjutnya. Ya, ini untuk kolom and wall ya, menggunakan WF250. Maka dia juga harus diberi pengaku seperti yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian kita akan lanjutkan ke input beban kombinasi. Ya, kita bisa menggunakan kombinasi yang sudah saya siapkan di Excel seperti ini. Ya, ini menggunakan berdasarkan LRFD ya, bisa, atau kita menggunakan default bawaan dari program. Klik di sini, add default design combo, steel frame design, klik OK. Ya, sudah ada.
Di sini juga sudah ada beban angin dan beban gempa. Di sini angin, masih angin, ya. Ya, di sini sudah ada beban gempa. Oke, kita klik OK. Kita cek apakah di kombinasi tadi sudah diaplikasikan untuk analisa yang akan kita lakukan. Kita lihat di sini. Ya, sudah semua ya. Untuk deflectionnya digunakan ini. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk kombinasi fondasi. Add new combo. Klik di sini P1. Kita masukkan saja beban kombinasi yang lebih dominan. Tidak perlu semuanya akibat ortogonal, gaya gempa ortogonal misalnya. Tidak perlu semuanya kita masukkan. Kita masukkan saja yang dominan. Ya, copy lagi. Ya, kemudian kita masukkan lagi karena kita input beban angin. Kita cek kembali. Oke, add copy. P5. Klik OK dan kita klik OK, lalu kita masukkan beban tadi sebagai bagian dari kombinasi yang akan digunakan dalam analisis. Ya, kita tambahkan dulu restraint pada dasar kolom bangunan. Sign join restraint, klik sendi. Ya. Penggunaan restraint sendi ini lebih cocok untuk bangunan-bangunan yang menggunakan angkur-angkur yang base plate angkur yang sederhana ya. Biasa itu banyak sekali terjadi, yaitu hanya menggunakan 4 angkur. Nah, itu lebih cocok menggunakan restraint sendi. Kalau menggunakan restraint jepit, maka jumlah angkurnya akan bisa mencapai 2 kali lebih banyak daripada menggunakan angkur sendi. Selain itu, penggunaan angkur sendi akan menghasilkan profil yang lebih aman seperti itu ketimbang dengan angkur jepit. Akan tetapi, angkur sendi yang desain bangunan yang didesain dengan angkur sendi atau restraint sendi dan di-combine dengan bracing dapat memberikan hasil yang lebih efektif daripada penggunaan angkur jepit. Ya, ada plus dan minusnya memang seperti itu. Baik, untuk tahapan ini jika ada yang ditanyakan dapat langsung ditanyakan pada pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.